Hai sahabat Julada, perkenalkan saya Naimatun Nikmah. Nama akun Julada saya sama, Naimatun Nikmah juga. Dan cerita yang lagi ongoing sekarang ada benalu, sekilo kurang, oseng-oseng kembang kates, dan lemah syahwat. Jadi ada 4 cerita saya yang lagi ongoing. Dan di sini saya diminta oleh tim Julada untuk membagikan tips cara menulis tema pernikahan yang seru. Dan kebetulan cerita yang saya buat itu semuanya tema pernikahan. Jadi kalau disuruh membagikan tips, bagaimana tipsnya? Itu pertama kita harus menentukan alurnya dulu ya. Kalau kita belum tahu alurnya seperti apa, pasti kita akan kesusahan nanti di tengah-tengah cerita. Itu bisa jadi cerita kita berhenti di tengah jalan. Jangan sampai, kalau bisa sampai tamat. Terus selain alur, kita juga harus menentukan judulnya. Judul itu sangat berpengaruh dalam menulis suatu cerita ya, karena dari judul itulah orang akan penasaran. Kalau bisa buatlah judul yang membuat orang penasaran. Judulnya seperti ini, ceritanya seperti apa sih? Kira-kira kalau judulnya kayak gini gimana ya? Seperti itu kan, membuat orang penasaran. Selain judul, otomatis orang membaca setelah judul otomatis kan bab 1. Nah, di situ usahakan bab 1 itu buat segereget mungkin, yang kita bisa mengunci hati pembaca. Kita bisa membuat pembaca itu penasaran, penuh tanda tanya. Ini kayaknya gimana? Ini habis ini gimana ya lanjutannya? Dan usahakan jangan sampai pembaca itu bisa tahu alur ceritanya seperti apa. Jadi kalau bisa tuh tidak sesuai dengan apa yang ada di pemikiran pembaca gitu loh. Jadi ternyata salah tebakanku. Nah gitu. Kalau bisa seperti itu. Pembaca itu dibuat ya kirain sama dia, ternyata sama dia gitu. Oh kirain habis ini mau gini, ternyata gini. Loh, kok nggak sesuai sama pemikiran aku ya. Pokoknya usahakan pembaca itu bagaimana ya, pembaca itu tidak bisa menebak alur cerita kita. Terus yang namanya pernikahan itu kan otomatis ada bahagianya, ada sedihnya, ada meweknya, ada tengkar hebat, tengkar kecil, pokoknya nano-nano lah, gado-gado yang namanya pernikahan. Bagi yang udah nikah otomatis tahulah pernikahan itu seperti apa. Tapi kalau bagi yang belum pernah menikah, masih sekolah atau apa, kalian bisa mengamati pernikahan orang tua kalian, kakak kalian, saudara kalian, atau siapa aja lah, tetangga kalian atau apa, bisa dicermati. Oh pernikahan itu seperti itu, bisa nggak dibuat cerita gitu. Atau ada sahabat yang curhat, kita bisa kok buat cerita dia, tapi seizin dia ya gitu. Kalau yang namanya menikah, biasanya perempuan itu kan ikut mertua, ikut suami. Kita satu rumah sama mertua ya. Kalau masih di awal-awal pernikahan, nggak mungkin kan di awal-awal pernikahan kita tahu-tahu udah rumah sendiri atau ngontrak sendiri. Itu paling nggak walaupun cuma sebulan, otomatis kan kita ngikut mertua dulu. Nah di situ tuh kalau saya amati selama ini, cerita mantu dan mertua ini banyak sekali diminati seperti itu. Ada yang mertuanya jahat, ada yang mertuanya baik, ada yang mertuanya nggak care, ada yang mertuanya cuek. Pokoknya itu kan macam-macam. Jadi di situ kita kita bisa membuat cerita tuh mantu dan mertua itu adu mulut, tapi adu mulut tuh gemes gitu. Pembaca tuh gregetan aku gitu kasarnya gitu. Terus tapi jangan hanya menuliskan kisah duelnya aja, kita juga harus menceritakan penyelesaiannya. Oh kalau menghadapi mertua yang seperti ini itu seperti ini. Atau kalau pembaca kalian di posisi mertua, otomatis kan gini, oh kalau menghadapi menantu yang seperti ini tuh harus seperti ini. Jadi kita harus bisa memberikan penyelesaiannya juga, jangan hanya duelnya aja yang kita ceritakan. Jadi pada intinya itu ada alur, judul,
bab 1 usahakan pembaca tidak berpaling, pembaca penasaran, karena dari bab 1 itulah pembaca akan terus mengikuti bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Usahakan setiap bab mengandung tanda tanya yang besar, mengandung konflik yang luar biasa, alur tak tertebak. Dari situ kalau kita bisa membuat cerita yang seperti itu, insya Allah pembaca kita juga tidak akan bosan, juga tidak akan segan-segan juga untuk membuka koin kalau seandainya cerita kita di koin. Nah, jadi hanya seperti itu yang bisa saya bagikan. Semudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tunggu cerita kalian. Kalau kalian maksudnya belum paham apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan, kalian bisa menghubungi saya lewat Messenger atau DM. Nama Facebook sama Instagram saya sama, Naimatun Nikmah. Dan jangan lupa mampir ke cerita saya, Benalu, Sekilo Kurang, dan lain sebagainya. Dadah.